Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Prasetyo dengan nomor induk mahasiswa 19045155. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang iklim suatu negara sebagai faktor politik pada mata kuliah Geografi Politik yang diampu oleh Ibu Rahmaneli MPD. Ada 6 poin pembahasan yang akan saya jelaskan dalam video berikut ini. Yang pertama, iklim dapat mendorong dan membatasi. Yang kedua, iklim dingin berupa tundra dan taiga. Yang ketiga, iklim panas, hutan hujan tropis dan sabana. Yang keempat, kekeringan, pertambangan dan stepa. Yang kelima, iklim yang cocok. Dan yang keenam, homogenitas lawan kompleksitas. Iklim dapat mendorong dan membatasi. Ada 3 jenis iklim, yaitu dingin, panas, dan kering, yang efeknya serba membatasi bagi tempat tinggal manusia, serta perkembangan kekuasaan politik. Ada 3 persebaran unsur iklim di dunia, yaitu zona beriklim dingin, panas, dan kering. Masing-masing diperinci menjadi 2 seksi untuk menunjukkan unsur-unsurnya. Iklim dingin berupa tundra dan taiga. Zona iklim yang terlampau dingin, kedapatan di wilayah sekitar kutub dan di pegunungan tinggi. Daerah ini umumnya tanahnya dingin beku karena tertutup oleh salju dan es. Wilayah padang rumput yang disebut tundra hanya dimanfaatkan untuk berternak, seperti ternak rusa kutub atau raider, seperti batu bara di Switzerland, biji besi di Swedia Utara, serta emas di Alaska. Nilai ekonominya hanya sedikit saja yang dapat meningkatkan kepentingan wilayah-wilayah dingin ini. Hanyalah sifat strategisnya bagi kegiatan militer. Wilayah taiga yang suhu udaranya tak begitu ekstrim dinginnya, sehingga wilayahnya berupa hutan pohon berdaun jarum atau konifera. Hasil kayu dan bahan tambang merupakan salah satu sumber ekonomi. Di sini dengan sendirinya tak akan tumbuh pusat negara yang penting, meskipun mengandung keuntungan bagi negara yang memiliki wilayah taiga tersebut. Selanjutnya iklim panas, berupa hutan tropis dan sabana. Iklim panas merupakan unsur kedua yang membatasi perkembangan politik. Terdapat di sepanjang garis ekuator dan kawasan yang berbatasan dengan area kutub. Daerah pantai dan lereng pegunungan dengan adanya pengaruh angin laut atau angin gunung, suhunya dapat sedikit sejuk. Maka pada wilayah tersebut penduduk dapat menyelenggarakan kehidupan yang layak. Musim kemarau atau kering yang agak pendek seperti yang terdapat di India, Sri Lanka, Jawa, dan Kuba. Penduduk padat dibandingkan dengan kawasan lain di bumi. Hasil pertanian merupakan sumber pokok pencarian. Kekeringan, pertambangan, dan stepa. Stepa merupakan bagian dari wilayah beriklim kering. Penduduknya adalah kaum nomad yang bertahan hidup berabad di daerah beririgasi di antara stepa. Menurut sejarah, perpindahan bangsa nomad ke stepa itulah yang mendorong serbuan masuk negara agraris. Kondisi iklim kering dalam sejarahnya menghasilkan penduduk nomaden yang serba positif menteletiskan serta jasmaninya dan mampu menggerakkan munculnya kekuasaan penting setempat di wilayah sekitarnya yang jauh. Berikutnya iklim yang cocok, yaitu middle latitude dan low latitude. Middle latitude, wilayah ini ditandai dengan iklim serba sejuk dan di situ terjadi perubahan-perubahan musim dan badai-badai siklon. Sedangkan low latitude, wilayah ini ditandai dengan adanya dataran-dataran tinggi. Jika diperiksa latar belakang alamnya, maka terdapat kawasan yang luasnya serba terbatas dan topografinya yang kasar. Homogenitas lawan kompleksitas iklim. Kondisi iklim yang berada di suatu wilayah, pengaruhnya dapat tampak baik bagi penduduk maupun struktur pemerintah. Faktor iklim sangat menentukan perkembangan kebudayaan manusia. Iklim di muka bumi ini beragam, akibatnya kebudayaan manusia juga beragam. Negara yang terletak pada suatu kesatuan astronomis dengan mempunyai corak iklim yang hampir sama, cenderung melakukan kerjasama dalam bidang politik sebagai contoh antara Asia yang berada di lintang tropis mendirikan organisasi yaitu ASEAN. Iklim yang kompleks. Untuk membahas hal seperti ini, Spanyol menjadi bahan yang menarik untuk ditelaah, karena Spanyol pernah menjadi salah satu wilayah yang pernah ditaklukkan oleh bangsa Romawi. Sehingga, di Spanyol juga terdapat beberapa tipe iklim. Di antaranya, Spanyol Barat itu tipe iklimnya Atlantik mirip dengan iklim di Prancis Barat. Adapun bagian negeri itu yang lokasinya di selatan dan timur, tipe iklim jenis Mediteran. Lalu tipe iklim di pedalaman Spanyol, ada jenis iklim stepa pedalaman, kontras antar tipe iklim di Spanyol itu ternyata muncul secara tiba-tiba. Demikian video pembelajaran singkat kali ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.